wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktunya. Mungkin langsung saja izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Tiara Khairunisa. Saya dari PAI UIN Bandung. Kemudian tujuan saya untuk wawancara Bapak hari ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah e-learning. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja mungkin kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Dede Ridwanullah, SHG MPDI, ngajar di SMKN 7 Bandung, nomor Jalan Soekarno-Hatta nomor 596, ya, sebelah dekat MIM sana. Bapak ngajar udah 11 tahun di sana di SMK 7, tapi ngajar mulai dari 93, jadi dari sekolah sebelumnya ada 22 tahun, jadi udah berapa puluh tahun ngajar. Barangkali itu yang identitas Bapak dan mengajar kalau Bapak di sana, ya. Bapak dari ngajar 93 sampai sekarang alhamdulillah pelajaran agama, ya, di PAI sesuai dengan ditanyakan. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Tadi kan melihat profil Bapak sudah cukup lama, sangat lama mengajar. Dalam pengalaman mengajar Bapak, apakah Bapak pernah menggunakan e-learning? Lalu bagaimana sih kesannya ketika Bapak menggunakan e-learning itu? Ya, baik. Pengalaman Bapak mengajar tentang e-learning itu, kalau yang secara sekarang itu kan dibumikan oleh Menteri yang sekarang, yang Pak Mukti, ya, yang zaman rejim Pak Prabowo. Dari dulu kan belum terkenal e-learning gitu, ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah dibumikan oleh Pak Mukti yang Menteri Pendidikan, ya. Pengalaman tentang e-learning itu banyak terkesannya, ya, karena anak itu sekarang kan udah maju, ya, udah maju pesat tentang elektronik, ya, jadi udah paham pisan. Beda dengan Bapak zaman dulu sebelum mengenal tentang pelajaran yang elektronik, ya, karena dulu belum ada HP dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak sudah canggih, ya, sudah canggih, bahkan anak-anak itu sudah cukup mahir tentang e-learning itu. Pengalaman Bapak ngajar tentang pelajaran PAI tentang e-learning itu menggunakan elektronik, ya, banyak manfaatnya sebenarnya. Coba banyak juga ada kendalanya manfaatnya sih, anak bisa bisa memahami bukan hanya dari guru saja, tetapi bisa jadi hal lain, gitu, ya, dari referensi dari hal lain, gitu, dari mana, gitu. Karena guru mengarahkan tentang pelajaran e-learning tersebut, ya. Tapi kendalanya ada juga, anak itu kalau pembelajaran elektronik itu anak kendalanya biasanya kan gitu, dari kuotanya, dari sinyal dan sebagainya, bahkan bisa jadi dari elektronik sendiri, HP-nya sebagainya. Jadi banyak kendalanya, ya, jadi ada plus minus lah, tapi yang rasakan Bapak mah yang secara langsungnya offline lah kepada anak-anak, jadi anak lebih jelas, lebih memahami jadi secara langsung, gitu, ya, tentang itu pelajaran tentang e-learning itu barangkali tentang e-learning, ya. Jadi menurut Bapak lebih enaknya, lebih efektifnya untuk menggunakan offline aja gitu, ya? Menurut Bapak sendiri, karena Bapak udah berapa puluh tahun ngajar, lebih offline gitu enaknya, jadi anak secara langsung memahami, anak langsung nanya dan sebagainya. Kalau elektronik, kalau e-learning itu kan anak kadang-kadang tugasnya ditugaskan, nanti tugasnya dikumpulkan, seperti itulah, gitu, ya. Kalau Zoom kan kadang-kadang anak satu persatu kan agak susah juga, waktunya juga kan memahami kuotanya, jadi banyak kendalanya lah kalau seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi materi pembelajarannya di PAI gitu, nah, menurut Bapak ada nggak sih materi yang kiranya itu sulit gitu diajarkan melalui daring? Iya, ada, seperti tadi kata Bapak, yang praktek yang langsung tentang pengurusan jenazah kan agak susah juga kan, kalau e-learning tadi, kalau elektronik kita menggunakan daring gitu. Kalau menggunakan terus termasuk manasik haji, kan ada pelajaran di SMK itu ada manasik haji dan sebagainya. Hal-hal itu
hal-hal itu tentang, apalagi tentang zakat ya, kan ada diajarin juga tentang zakat, tentang apa namanya, hal-hal seperti itu. Agak susah juga kalau apa namanya, kalau Zoom atau istilahnya, jadi kurang apa memahami. Tapi kalau offline kan langsung, oh anak begini prakteknya, oh ini seperti ini kan gitu ya. Beda dengan namanya Zoom atau elektronik tadi ya, learning tadi. Lalu yang dari sudut pandang Bapak nih sebagai guru melihat kepada siswa, bagaimana sih respon siswa ketika menggunakan e-learning gitu? Apakah tetap Anak-anak antusias atau bagaimana? ya, kalau anak-anak mah enjoy saja sih, kadang-kadang nggak ada beban ya. Iya. Mau apa namanya, mau secara langsung boleh, mau apa namanya gitu. Apalagi waktu namanya, waktu COVID kan, kadang anak-anak itu kadang ngerjakan, kadang gimana ngerjakannya kapan gitu. Yang penting mah ngerjakan, apakah belajarnya serius atau tidak walau alam gitu ya. Jadi kadang seperti itu. Jadi anak-anak mah kalau offline mah kan langsung ya, langsung kelihatan anak yang gimana gitu, kelihatan gitu. Tapi kalau secara daring mah kan agak susah itu memantaunya kan. Iya. Anak itu belajar seperti apa, di mana dan sebagainya. Kadang-kadang anak itu ngumpul katanya ya, ngumpul bareng-bareng mengerjakan tugas, banyak ulangan lah, banyak ulangan. Ngerjakan bareng-bareng katanya, walau alam atau benar atau tidak, cuma katanya seperti itu. Jadi kadang memantaunya agak susah ya, maksudnya kalau daring itu. Tapi kalau offline mah kan langsung, oh ini anak seperti ini sebagainya. Itu barangkali. Terkait tadi kendalanya kan maksudnya kurang bisa mengontrol anak. Lalu gimana sih cara Bapak untuk mensiasatinya, gimana tetap siswa itu bisa memperhatikan gitu? Oh, nah tadi cara mengontrol anak barangkali minta absennya anak itu, pokoknya jamnya jam berapa, di mana ngerjakannya gitu, seperti itu. Dan minta apa namanya, bimbingan orang tua gitu ya. Bimbingan orang tua itu seperti kalaupun ada tugas di tanda tangan orang tua, jelas dan sebagainya kan gitu. Itu barangkali salah satunya memantau pada anak yang daring itu tadi ya, yang learning tadi. Oke, baik. Menurut Bapak itu kalau misalkan dari segi fasilitas atau sarana yang ada di sekolah, apakah sudah cukup mendukung untuk pembelajaran berbasis digital? Kalau rasakan di SMK 7 ya, alhamdulillah sudah apa namanya, kualitas sudah cukup ya. Bahkan ada apa seperti Infokus tiap kelas sudah ada ya, itu kan digital juga. Yang keduanya, kalau anak menggunakan HP lalu HP-nya anaknya rada bermasalah, disiap dengan tab, dikasih tab. Jadi sekolah itu alhamdulillah sudah difasilitasi, kalau nggak salah jumlahnya ada 500 tab. Jadi anak-anak itu kalau ada yang masalah tidak semua dikasih ya. Jadi anak yang bermasalah dikasih tab. Dan kalaupun sinyalnya anak itu tidak mendukung, banyak kuotanya kurang, alhamdulillah disertai oleh wifi itu ya, wifi itu sekolah. Alhamdulillah SMK 7 sekarang. Baik. Tentu saja maksudnya pembelajaran e-learning itu kan belum sempurna. Namun Bapak, apa sih yang masih bisa diperbaiki dari pembelajaran e-learning sendiri? Barangkali perbaiki untuk pembelajaran e-learning itu belum semua memahami ya, baik gurunya, siswanya dan perangkat sekolah gitu. Jadi tidak semua guru memahami juga, dan termasuk anak-anak. Kenapa? Karena barangkali belum ada istilahnya khusus BIMTEK atau pelatihan khusus ya, bagaimana pembelajaran e-learning yang dibumingkan oleh Pak Menteri sekarang gitu. Apalagi sekarang kan efisiensi, jadi belum sampai gitu. Cuman barangkali lihat aja di apa namanya, di YouTube, di HP, di internet sebagainya. Jadi pelajari kadang-kadang atau tidak manual istilahnya ya, guru itu karena udah diarahkan oleh sekolah seperti ini. Barangnya cuma kadang-kadang ada sekolah dari pengarahan dari kepala sekolah, dari kurikulum dan sebagainya itu. Jadi belum secara khusus untuk apa namanya pelatihan atau diklat atau BIMTEK gitu, belum ada, merasa saya gitu. Berarti
kalau dari sekolah belum ada atau gimana Pak? Kayak Iya. workshop gitu. Workshop ada sih ya, workshop ada. Cuman kan kalau workshop itu kan apanya tidak langsung secara spesifik bagaimana e-learning itu kan. Kalau di kelas BIMTEK itu kan khusus ya biasanya kan gitu ya. Tapi secara umum, paling secara umum aja, secara umum belum ada secara spesifik. Lalu apa sih harapan Bapak untuk pembelajaran e-learning ke depannya? Bagaimana? Harapan saya untuk pembelajaran e-learning itu bagus sekali pembelajaran ya, pembelajaran perkembangan ke depannya. Cuman tadi gurunya juga harus namanya BIMTEK dilatih juga kan gitu supaya bagaimana cara mengajarkan daring tadi atau menggunakan elektronik juga karena tidak semua guru memahami kan gitu. Kadang apalagi yang udah tua ngapain dan sebagainya kan, apalagi yang udah pensiun kan ya udah gitu seperti itu gitu. Jadi banyak hal-hal yang kurang ya barangkali tadi berarti udah kurang dukungannya dari pemerintah ya pemerintah sendiri karena tadi udah dibumikan oleh Pak Menteri tapi di lapangan masih kurang gitu ya, masih kurang apa namanya penjelasannya kepada hal di umumnya guru dan sebagainya. Tapi menurut Bapak ada kemungkinan nggak kalau misalkan kedepannya itu pembelajaran full online gitu? Atau enggak? Nggak tahu lihat situasi kali ya. Kalau seperti kemarin COVID itu saja kan full online ya. Kalau sekarang nggak tahu dah. Apakah yang sekarang tentang energi, apakah online juga atau katanya WFH atau online-nya hanya sehari nggak tahu dah ya. Jadi lihat aja situasinya barangkali. Tapi menurut Bapak mending kena offline lah daripada online mah ngajar gitu. Iya secara pribadi gitu ya. Daripada online mah. Jadi offline mah kan langsung kepada anak, tapi online mah kadang-kadang itu jadi kurang terkontrol lah. Baik Bapak, mungkin cukup sekiannya pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan misalnya ada kata-kata yang ya salah. baik, sama-sama. Barangkali Bapak penjelasannya kurang detail, kurang jelas karena ya istilahnya bisa aja seperti itulah ya. Omainya. Ya Bapak, terima kasih banyak Ya, Bapak. sama-sama. Semoga Bapak Ya. keluarga sehat selalu. Amin. Ya, baik.